Hai semua, kembali lagi dengan Vivi Healing. Seperti biasa ya, aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini, dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Kalian ambil aja bacaan-bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Kekasih, hotel, keluarga bahagia, anak, rumah, jauh di mata. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Jika kamu punya pasangan, tambatan hati, calon, tapi aku merasa di sini kamu kayak menjalani hubungan yang dimana kamu udah capek dan udah lelah. Banyak sikap dan tindakan dia yang membuat kamu merasa jengkel. Ya, seseorang ini sering hilang atau nggak ada kabar, sehingga kamu lelah untuk menghadapi situasi seperti ini. Kalau ada masalah ngilang, nggak diselesain, ya, nggak dibicarain, nggak diomongin, nanti datang dengan seenaknya tanpa rasa bersalah, tanpa merasa sebelumnya ada sesuatu, dan kamu capek gini terus. Kamu mungkin kemarin-kemarin berusaha untuk bertahan, berusaha untuk menerima, karena berharap dia akan bisa berubah untuk kedepannya. Tapi nyatanya sampai detik ini dia belum ada perubahan sama sekali. Dan itu benar-benar membuat kamu capek. Udah penuh angan-angan kamu tentang dia, untuk bisa lebih berubah jadi yang terbaik buat kamu. Tapi sulit, licin di sini. Ya, kamu di sini banyak melamun. Apakah harus kamu terus-terusan bersabar, menunggu dan berharap dia berubah? Tapi di sini usaha kamu hanya akan membuat kamu merasa panas hati. Oke, stop. Jangan bertahan dengan seseorang dengan harapan dia bisa berubah. Karena seseorang itu nggak akan bisa berubah hanya karena ya kamu memberikan ketulusan, kamu memberikan sesuatu yang baik, kamu setia dan apa, enggak. Dia bisa berubah ketika karma datang kepada dia. Ya. Ketika ada teguran dari Tuhan, baru dia bisa berubah, dan barulah nanti ada kesadaran tentang ketulusan kamu, tentang sikap kamu yang baik, tentang ini itu. Bukan karena kamu baik, bukan karena kamu tulus, bukan karena kamu care atau ngelakuin apapun ya, rela berkorban demi apapun untuk dia, baru dia berubah. Enggak. Dia akan berubah ketika ada teguran Tuhan atau karma yang terjadi dalam hidupnya, baru tersadarkan. Ya, bukan berubahnya gara-gara kamu. Jadi stop, berhenti dalam situasi seperti itu. Stop berpikir seseorang akan berubah. Enggak. Apalagi udah watak yang bawaan dari lahir. Jadi jangan buang-buang waktu kamu untuk menunggu sesuatu yang gak pasti. Nunggu orang dapat karma, nunggu orang dapat teguran, itu loh kapan? Ya. Jadi kamu harus bisa membahagiakan diri kamu juga. Jangan terus-terusan rela berkorban demi seseorang. Ya, kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Oke?
Beberapa mungkin ada yang lagi di hotel, entah itu sama pasangan, ya, atau itu sama keluarga, bersinggah, atau hanya sekedar kayak sumpek di rumah, pergi ke hotel, ya, atau ada yang kangen untuk pergi ke hotel, kangen pergi ke hotel sama seseorang, atau kangen pergi ke hotel sama keluarga, jalan-jalan gitu ya, kayak berangan-angan tinggi untuk pergi ke suatu tempat terus menginap di hotel ya. Tapi mungkin kalau yang lagi berangan-angan mungkin masih sulit ya, entah itu masih mempertimbangkan keuangannya atau mempertimbangkan waktunya kayak gitu ya, atau kangen untuk pergi ke hotel sama seseorang tapi seseorangnya masih sulit ya untuk diajak atau sulit untuk ngajak gitu, belum ada waktu yang pas. Terus ada kebahagiaan bersama dengan keluarga, entah itu hanya sekedar kumpul-kumpul, atau ada keluarga yang mungkin sempat pergi jauh ya keluarganya, terus kembali ya, akhirnya ada kebahagiaan, ada acara syukuran dan sebagainya ya. Atau di sini kayak hanya omong kosong basa-basi, kayak ngerumpi sama keluarga, kumpul-kumpul sama keluarga ya. Terus ada beberapa yang dimana di sini kayak ada sedikit rezeki yang akhirnya bisa dinikmati bersama dengan keluarga. Terus ada juga kabar baik ya, yang membahagiakan, kabar menyenangkan, kamu dapat informasi atau kabar baik yang bisa membahagiakan untuk semuanya ya. Terus ada juga keluarga kamu yang jauh kayak ingin banget deket sama kamu, entah ingin berkunjung ke tempat kamu atau berharap banget kamu mengunjungi mereka kayak gitu. Terus aku melihat ada perempuan berbadan sedang di dalam keluarga kamu, di lingkup keluarga kamu ya, entah keluarga jauh gitu ya atau keluarga serumah atau gimana. Jadi ada perempuan berbadan sedang di mana seseorang ini kayak ada sesuatu yang dia tutupi ya, jadi kayak sulit dipercaya gitu ya. Apa yang dia tampakkan bukanlah sesuatu yang sebenarnya, entah itu kayak ipar, entah itu saudara jauh, bibi, tante atau siapa lah gitu ya di sini. Oke. Ada yang kangen sama anak, mungkin anaknya pergi ke suatu tempat kerja kalau punya anak ya, atau di sini kayak kangen banget untuk bisa punya anak lagi gitu ya di sini. Atau kangen main-main sama anak, bercanda sama anak, bisa jadi kayak gitu. Ya. Ada kesempatan ya, mungkin kalau kangen pingin jalan-jalan sama anak, ada kesempatan ya buat kamu jalan-jalan. Atau di sini kangen punya anak lagi gitu. Di sini ada kesempatan kok buat kamu, ada jalan keluar gitu ya, bukan kayak sesuatu yang udah nggak bisa lagi. Atau di sini kangen anaknya kerja atau apa gitu ya. Di sini pingin anaknya pulang, ada kok kesempatan untuk pulang. Jadi apapun keinginan kamu yang berhubungan dengan anak ya, pingin membelikan sesuatu sama anak, pingin mengajak pergi anak ke suatu tempat gitu ya. Di sini ada kesempatan atau jalan keluar untuk kamu ya, untuk bisa membahagiakan atau memberikan sesuatu sama anak ya. Tadinya mungkin kamu sempat kayak bingung, tadinya mungkin kamu sempat kecewa gitu loh. Di sini ada sesuatu yang berhubungan dengan anak ya, kamu menginginkan sesuatu untuk memberikan kamu anak, bertemu dengan anak, punya anak atau apapun itu, sesuatu yang berhubungan dengan anak. Kamu sempat kecewa, kamu sempat bingung, nggak tahu harus ngapain, harus bagaimana lah. Di sini ada kesempatan atau peluang untuk kamu untuk mewujudkan apa yang kamu harapkan atau apa yang kamu inginkan tentang anak ini. Ada yang nggak kemana-mana ya, lagi di rumah aja ya di sini. Terus capek, badannya pegel-pegel gitu ya. Tapi ada juga yang lagi sedih nih. Kenapa nih? Ada yang sedih, merasa kesepian
dan khawatir tentang sesuatu secara berlebihan ketika merasa ada hambatan atau halangan yang dihadapi dalam hidup. Ya, di sini buang kekhawatiran atau ketakutan kamu, lakukan aja apa yang terbaik saat ini. Jangan terlalu mengkhawatirkan tentang masa depan secara berlebihan, ya, dan jangan terlalu meratapi tentang masa lalu secara berlebihan. Masa lalu adalah sejarah, masa lalu adalah pengalaman yang dimana lakukan aja sesuatu yang sebaiknya agar masa lalu tidak terulang lagi. Dan di sini ya, untuk tentang masa depan ya udah kamu lakukan sebaik-baiknya, jangan terlalu meratapi atau mengkhawatirkan tentang masa depan kamu secara berlebihan. Kalau kamu sudah melakukan dengan versi terbaik kamu sebaik-baiknya, ya otomatis akan ada sesuatu yang baik dari kerja keras kamu, dari usaha kamu. Jadi jangan terlalu khawatir tentang sesuatu secara berlebihan ya. Terus ada seseorang yang udah nggak komunikasi sama kamu. Udah seseorang yang entah kamu hubungannya LDR, memang terpisah karena udah nggak ada komunikasi lagi, udah lost kontak gitu ya di sini. Seseorang itu kayak merasa bingung dan malu untuk bergerak ke kamu. Dia ada rencana untuk datang ke kamu. Seseorang ini merasa cinta sama kamu, tapi orangnya itu gengsinya itu besar. Dan saat ini orang ini pingin banget buat kembali sama kamu, pingin banget bisa bersama dengan kamu lagi. Ya, dimana di sini kayak apa ya? Orang itu lagi berencana sih untuk melakukan sesuatu untuk bisa terhubung sama kamu lagi, untuk bisa kembali sama kamu. Tapi mungkin gak secara langsung ya, karena dia kayak orangnya gengsinya besar, kayak malu gitu. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian ya hari ini. Bye-bye.